Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Kelihatannya puasa semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita sholat subuh berjamaah, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dan kita luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama melalui i'tikaf di masjid, kemudian silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man ahabba ayyubu sotalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang merupakan salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, man salaka thariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di jalan itu dia mencari ilmu, dia mengais ilmu, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pantunnya nih. Tadi malam apa pantunnya itu? Ikan ya. Mengambil tepung dalam adonan. Malam hari makan roti. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai taklim ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantunnya benar nggak sih? Kalau ada salah-salah diperbaikin aja ya. Cakepin aja ya. Seperti biasa jemaah sekalian, kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi.
rahimahullah. Hari ini insya Allah kita akan membahas satu bab, yaitu bab at-tawadhu' wa khifdil janahi lil mu'minin. Itu judul yang diberikan oleh Imam Nawawi, yaitu tentang tawadhu'. Apa tawadhu itu? Ketawa sambil duduk ya? Bukan. Tawadhu itu rendah hati. Lebih tepatnya rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Wa khifdil janahi, dan merendahkan sayap diri. Maksudnya juga rendah hati. Lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Jadi kita itu kepada orang-orang mukmin, saudara-saudara kita, tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh gampang menyakiti, menzolimi, menghukumi, mencurigai. Justru sebaliknya, kita selalu diperintahkan untuk rendah hati, apalagi kepada saudara-saudara kita yang sudah sama-sama ibadah kepada Allah, sudah ikut sama-sama ngaji. Ya. Nah, di sini Imam Nawawi kemudian mengutip beberapa ayat dan hadis tentang tema tersebut. Ayatnya beliau ambil dari surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Barang siapa yang berpaling, murtad itu artinya berpaling, di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan, biqaumin, dengan satu kaum, komunitas, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepadanya, kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Cinta yang timbal balik. Kalau kita ini kan baru ngaku-ngaku cinta sama Allah ya, tidak ada jaminan kita dicintai sama Allah. Atau ada sudah dapat bocorannya, saya pasti dicintai sama Allah nih. Tapi Allah mengatakan akan mendatangkan satu kaum yang kriterianya Allah cinta mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kalau kita ini kan baru sekedar ngaku-ngaku muslim, mukmin, menjalankan syariat, menjalankan ajaran Nabi, itu kan pengakuan kita. Apakah Allah ngakuin kita? Ya, wallahu a'lam. Semoga saja. Itu harapan kita. Adzillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap orang-orang beriman. Itu ciri kelompok
kaum yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah, kemudian selalu tadi itu tawadhu kepada orang-orang beriman, rendah hati, mudah. Tetapi a'izzatin 'alal kafirin, terhadap orang-orang kafir dia keras, dia tegas. Kadang-kadang kenyataannya terbalik. Kepada orang-orang kafir merendah, kepada orang-orang kasar, keras, gampang memvonis, gampang menafikan, menyalahkan, gampang menuduh. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Mana orangnya? Di sini nggak ada orangnya di sini. Di sini Masya Allah. Kemudian hadisnya satu, wa an Iyadhi ibni Himarin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim, rakam alfaini wa thamanumia wa khamsatin wa sittin. Wa an Iyad bin Himarin, dari sahabat Nabi yang bernama Iyad ibn Himar. Memang nama orang-orang dulu ini masih banyak yang belum direvisi ya. Ya, Himar, Himar ini kan keledai. Keledai apa kedelai? Saya suka kebalik-balik ya, susu kedelai apa susu keledai? Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, maksudnya menyampaikan kepadaku, antawadu'u, agar kalian senantiasa tawadhu. Allah wahyukan kepada Nabi, perintahkan kepada Nabi, dan tentu perintah itu untuk kita semuanya umatnya, karena kita pengikut Rasulullah, agar kita selalu tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Indikatornya, kan kalau sekedar saya sudah tawadhu, tapi ada indikatornya kata Nabi. Sehingga tidak ada satu orang pun yang membanggakan diri kepada yang lain. Kalau al-fakhru ini adalah sombong dan ada yang disombongkan, itu namanya al-fakhr. Misalnya ada orang menyombongkan karena ilmunya, merasa berilmu, merasa hebat, lalu dia sombong. Lalu orang lain dianggap tidak punya ilmu, dia doang yang benar. Itu namanya al-fakhr, bagian dari takabur juga. Kalau takabur kadang-kadang sombong tapi tidak ada yang disombongkan, ngaku-ngaku perasaan saja kan. Tapi ketika ada modalnya, ada yang disombongkan, itu namanya al-fakhr. Atau ada juga orang yang sombong karena harta, merasa banyak hartanya sehingga orang lain dianggap kecil semuanya. Dikiranya semua bisa dibeli dengan harta, dengan uang. Orang lain di matanya kecil, ini saya bisa beli semua. Iya. Atau juga mungkin apa? Kekuasaan. Dan ini yang paling gampang membuat orang menjadi sombong, merasa berkuasa. Sehingga kalau sudah merasa berkuasa, ini dianggap manusia kecil semuanya. Ya, bisa apapun bisa dilakukan. Ya. Itu ada penguasa sombong sampai menghalalkan segala cara
mengecilkan manusia semuanya. Ada nggak kira-kira penguasa seperti itu? Ada? Ada, namanya Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya, jadi kalau ada penguasa-penguasa seperti itu berarti keturunannya Fir'aun. Ya. Itu indikatornya ya. Jadi sehingga tidak ada satu orang yang sombong, merasa bangga, sombong dengan atas orang lain karena faktor-faktor yang tadi yang kita sebutkan diantaranya. Kemudian indikator kedua bahwa orang sudah tawadhu adalah wala yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satu orang pun yang menzolimi orang lain, tidak mengganggu orang lain, melampaui batas terhadap orang lain. Jadi tawadhu bukan pengakuan, tapi ada indikatornya. Nah di sini Nabi menyebutkan dua indikatornya ya, tidak merasa bangga, tidak merasa sombong kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tidak menzolimi, tidak menyakiti orang. Menyakiti ini juga luas maknanya. Ya Ustaz, saya tidak pernah pukul dia kok. Ya tapi omonganmu itu lebih menyakitkan. Kadang-kadang omongan ini bisa lebih menyakiti daripada pukulan tangan. Ya, jadi menyakiti, menzolimi ini bisa ya bahkan kadang-kadang terhadap orang tertentu gerakan bahasa tubuh pun bisa menyakiti orang. Ya, bukan hanya sekedar gerakan tubuh kita, pukulan tubuh kita, tapi juga bisa bahasa lisan dan tulisan, bahkan bahasa gerak tubuh kita, bahasa tubuh kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ada di nomor 64 dan di nomor 2865. Kemudian pelajarannya bisa kita ambil hadis, selalu kita di sini ambil dari syarahnya dari Nuzhatul Muttaqin. Yang pertama, wujubut tawadhu. Wajib hukumnya tawadhu karena perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya kalau ada perintah itu memang wajib. Jadi pada prinsipnya tawadhu ini adalah kewajiban. Wa adamit tafakhuri, dan sebaliknya dilarang saling menyombongkan diri. Al-fakhr tadi itu. Wal i'tida 'alan nasi, dan zalim atau menyakiti, mengganggu orang lain. Ini poin pertama ya. Jadi kewajiban agar senantiasa tawadhu, rendah hati, dan tidak saling menyombongkan diri dan tidak menyakiti atau menzalimi orang lain siapapun. Yang kedua, at-tawadhu al-wajib al-mahmud. Tawadhu yang wajib dan terpuji ada peringkat-peringkatnya, urutan-urutannya. Yang pertama, huwa makana lillahi wa li rasulihi. Pertama tentu tawadhu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Quran dan sunnahnya dan hadisnya. Tentu melalui bimbingan dan penjelasan ulama. Ya, Quran dan hadis pun sampai kepada kita, kita tahu Quran dan hadis dari ulama, dari guru-guru kita. Quran yang kita baca pun tidak langsung kita dapatkan, kita langsung Rasulullah, langsung dari Jibril, melalui jenjang periwayatan. Sama dengan hadis. Maka teksnya dan syarahnya pun kita dapatkan secara berjenjang, dari guru-guru sampai kepada tabi'in, sahabat, Rasulullah, Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nggak bisa potong kompas lompat, saya langsung kepada Rasulullah. Ya. Jadi pertama, tawadhu kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Dan inilah yang membuat kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Di dalam kitab Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ ada satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, "Bimadza takhadzakallahu khalilan?" Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai kekasihnya? Apa amalan-amalan yang kamu kerjakan sehingga Allah jadikan kamu sebagai khalil? Khalil ini lebih tinggi daripada mahabbah. Khalil pasti mahabbah. Mahabbah belum tentu khullah. Jadi ada habib, ada khalil. Khalil ini cinta yang paling tinggi ini. Nah, Ibrahim itu dianggap diberikan pangkat oleh Allah sebagai Khalilullah. Nah, beliau jawab ada 3 pekerjaan yang selalu beliau lakukan. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ala ghairi. Kata Ibrahim, saya selalu menomorsatukan Allah daripada urusan yang lain. Kalau perintah Allah nomor 1 daripada yang lain. Urusan agama harus paling di atas. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah ikut campur, tidak pernah pusing pada hal-hal yang Allah sudah jamin untuk saya, termasuk rezeki. Kita cuma diperintahkan untuk berikhtiar dengan cara halal untuk menjemput rezeki halal kita. Tapi masalah urusan berapa yang kita peroleh, itu urusan Allah. Saya tidak pernah masuk di wilayah Allah. Kita fokus pada ikhtiar. Bekerja, berilmu, berikhtiar, profesional, urusan hasilnya serahkan sama Allah. Itu komitmen Ibrahim. Yang ketiga kata beliau, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu. Saya tidak pernah makan malam dan makan siang. Ya. Jadi ternyata Nabi Ibrahim itu makannya cuma 2 kali sehari, makan malam, makan siang, dan tidak gratis. Ya. Memang tidak ada makan siang gratis kan? Ada bahasa Inggrisnya kan? Apa bahasa Inggrisnya? Tidak ada makan siang gratis. Nah, jadi kemudian kata beliau, saya tidak pernah makan malam, tidak pernah makan siang, kecuali illa ma'addaif, kecuali dengan tamu, ditemani oleh tamu. Jadi kalau beliau ada makanan, dia nggak bisa makan sendiri, dia harus nyari orang menemani dia makan, karena kenikmatan dia pengen bagi. Jadi di sini semangat berbagi dan semangat menghormati tamu. Tamu itu kita harus muliakan. Kalau ada orang datang ke tempat kita, kasih minum, kasih makanan. Ya kalau pulang kasih sangung gitu kan. Insya Allah datang lagi nanti. Ya, kita orang-orang sekarang banyak yang kurang ajar sama tamunya ya. Tamu datang kata orang Jakarta tidak diopenin, tidak diajak ngomong. Ya, saya sering mengatakan kita ini totalitas memperlakukan tamu kita jemput kalau di pernikahan doang, resepsi pernikahan, walimah. Kenapa di masjid kita tidak perlakukan orang-orang datang seperti tamu yang kita istimewakan? Ada di beberapa waktu yang lalu, di COVID tahun kedua itu, saya yang beberapa teman di Jakarta ada studi banding ke masjid percontohan ada di Jogja, di Jawa Karian, dan ada di Seragen, Masjid Al-Falah. Di Al-Falah itu jamaahnya setiap sholat lebih 2.000 orang. Apa yang dilakukan oleh pengurusnya? Setiap orang yang datang itu dipastikan mendapatkan minuman teh jahe manis. Ya, kira-kira Bapak Salam bisa kan nih? Jadi orang datang berjamaah dikasih minum. Masya Allah. Dan orang-orang yang mau tidur, boleh tidur di masjid. Disiapkan kasurnya. Waktu makan, ada makanannya. Bahkan yang ekstrim, jamaah yang hilang kendaraannya diganti sama pengurus. Bapak Salam bisa? Insya Allah. Jadi pesannya tadi, kita perlakukan tamu kita. Kalau tamu di kondangan saja kita begitu peduli, kenapa tamu-tamu Allah yang datang di masjid? Nah, kadang-kadang orang datang kita nggak tegur. Kalau ada orang yang baru kita lihat, datangin dia tegur. Dari mana? Mereka musafir butuh bantuan.
Jangan dicurigain, tapi kita juga harus hati-hati karena banyak juga modus. Datang pura-pura tidur, pulang-pulang kotak amal hilang. Tapi makanya ada CCTV kan, tapi sekarang masih CCTV tapi banyak pembobolan kotak amal juga. Karena CCTV-nya nyala, orangnya tidur. Itu ya. Jadi di sini pertama tawadu kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, wali ulama'il ummah. Para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kita, mereka sangat berjasa. Siapapun yang pernah mengajarkan kita ilmu adalah guru kita. Tidak ada istilah mantan guru. Dan kita berguru itu dari siapa saja, selama bermanfaat. Jangan hanya ambil dari satu guru, rugi kita. Karena ilmu ini luas. Bacaan ini luas, sehingga wawasan kita terbuka, tidak gampang merasa diri kita yang benar sendiri. Kalau kita sudah baca satu, baru kita fokus itu, lalu orang lain salah. Makanya ulama-ulama dulu kalau kita baca biografi kitab-kitabnya itu nggak ada yang gurunya 10, 100, ribuan gurunya itu. Imam Bukhari itu setiap meriwayatkan satu hadis dari seseorang langsung diangkat sebagai guru. Ya kita kadang-kadang sudah diajar 6 tahun SD, ketemu siapa dia? Itu nggak tahu. Padahal guru SD kita yang paling berjasa sama kita kan. Masya Allah, guru TK kita, SMP, SMA, SD ya. Mereka berjasa, apalagi guru-guru ngaji kita. Yang kita bisa baca Quran itu kan dari guru. Ada nggak di antara kita yang lahir langsung bisa baca Quran? Kan enggak. Kita di kampung ini kan dari guru-guru yang tradisional, sederhana hidupnya mereka itu. Maka mereka bacakan, sodakohkan ya, doakan mereka, sodakoh niatkan untuk mereka, insya Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa. Itu diantara bentuk tawadu kita kepada para ulama, para guru-guru kita. Kemudian berikutnya adalah wali afrodin nasi, kemudian kepada semua manusia. Tidak boleh kita sombong kepada mereka, selalu tawadu kepada mereka. Idza qasada atau idza qusida bidzalika wajhullah taala, apabila semua itu dilakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalika a'lal wa man kana kadzalika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, a'lallahu qadrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kadarnya, derajatnya. Allah akan muliakan dia. Kan ada man tawadhu lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya dia. Wa man takabbara wada'ah. Barang siapa yang takabur, maka akan dijatuhkan oleh Allah. Jadi Allah akan tinggikan derajatnya, wa tayyaba dzikrahu, dan akan diperbaiki sebutannya. Jadi kalaupun orang dia meninggal, maka orang selalu cerita baiknya. Itu diantara buah daripada orang itu ketika hidupnya tawadu. Karena ada orang ya hidupnya ceritanya jelek, apalagi matinya. Bahkan bisa jadi kalau kita mati ini, ada nggak kira-kira orang masih ingat kita nih? Nah ini diantara tayyaba dzikrahu. Orang selalu mengenang kebaikannya. Oh dia memang ketika menyebutkan kita, saya dulu ingat nih. Saya ngajar di Bubus Salam ini, Bapak Ibu sekalian, dari tahun 96. Tahun 96. Mungkin sebagian jemaah belum ada. Ini kalau kita jejer, maaf, kalau jemaah yang sudah meninggal dunia ini, kalau kita jejerkan dengan soft ini, mungkin ada 3 soft. Di antara mereka masih teringat ya, ada sini masih ada Pak Ikhwan ya, termasuk senior. Tapi ada lebih senior lagi, Pak siapa? Pak Ali Bashar. Mana Pak Ali itu? Masya Allah. Itu teman-temannya udah pada dahulu semua itu. Ini Pak Ali, Masya Allah. Pak Ali Bashar. Ya. Nah, itu masih teringat kita mereka itu. Ada jamaah itu namanya Pak Toplawi, rahimahullah. Saya masih ingat orangnya. Orangnya tidak sempurna fisiknya. Itu bukan hanya yang diperbaiki masjid, fokus di sini. Itu sampai
Beliau sendiri, saya ceritakan, kan cerita baik orang kan bagus ya, jadi inspirasi sama kita. Itu dia bawakan di musola dekat rumah saya, ada tabir untuk pembatas jamaah laki-laki dan perempuan. Beliau sendiri gotong, Pak, dengan kondisi fisik yang maaf, yang tidak sempurna, bungkuk itu. Dia gotong besi dari mobilnya di jalan karena musolanya masuk gang, itu dia bawakan. Saya ditanya sama beliau, Ustadz sudah punya kartu kredit belum? Waktu itu punya kartu kredit nggak mudah, Pak. Beliau salah satu direktur di salah satu bank. Saya bilang enggak. Besoknya saya ditelepon, datang di tempat saya, dibawakan kartu udah jadi, Pak, kartu kredit. Cuma setelah itu saya nggak pakai juga karena kan dipakai, digesek, nanti dibayar kan. Kirain ada isinya. Ya kalau ada isinya sih kita pakai. Ternyata dipakai, digesek gitu kan. Begitu habis bulan ditagih gitu, kaget juga lihat tagihannya. Tapi memudahkan ya. Tahun-tahun itu masih. Nah orang-orang seperti ini, kalau orang baik ketika hidupnya, itu walaupun dia sudah meninggal dunia akan dikenang orang. Terbayang-bayang kita pada kebaikan orang-orang. Semoga kita ini, insya Allah setelah kita wafat orang mengenang baik kita. Tapi kalau kita ini hidup kita cemberut, hidup kita zalim sama orang, tidak peduli sama orang, nanti kalau kita mati, ingat kan? Enggak tahu. Oh yang itu paling orang, oh itu yang sombong ya, kalau ditegur nggak berpaling tuh. Kalau kita ketemu buah muka ya, sampai mukanya hilang karena buah muka. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian jamaah sekalian, wa ammat tawadu li ahli dzulmi. Nah ini ada catatannya nih. Adapun tawadu kepada orang-orang zalim, fadzalika dzullul ladzi la izza fihi, maka itu bukan tawadu yang diajarkan. Kita kadang-kadang terbalik nih sama orang-orang soleh, sama saudara-saudara kita nih yang ibadah sama Allah, orang-orang baik, kita sombong. Sama orang-orang zalim kita malah hormat, rendah hati ya, rendah diri bahkan ya, bukan rendah hati, rendah diri. Ya karena mungkin ada dia punya jabatan, punya harta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadisnya ya. Lanjut jamaah sekalian. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatum min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim raqam alfaini wa khamsumi'a wa thamani wa thamanin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma naqasat shadaqatun mim malin, tidak pernah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan, dan tidaklah seseorang diberikan, ditambahkan oleh Allah pemaafan, illa 'izzan, kecuali semakin ditambah kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan angkat. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Pelajaran dari hadis. 1. Istihbabus shadaqati, disunnahkannya untuk senantiasa bersedekah, bersedekah. Ya, ini anjuran ya, jadi sangat penting apalagi di bulan Ramadan nih. Ya, sedekah ini luar biasa. Di antaranya kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata beliau, dawu mardakum bis shadaqah, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah.
Ya. Kita Bapak Ibu kalau sakit mikirin apa? Apa yang pertama kali kita ingat kalau kita sakit? Obat, dokter, klinik 24 jam, apotik atau apotek. Iya. Iya kan? Ada nggak kita pernah sakit sedekah nih? Orang-orang dulu, ini hadis Nabi nih. Obati orang sakit diantara kalian dengan sedekah. Makanya salah satu fungsi sedekah kata Nabi, haitsu inna sedekah, karena sedekah tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Salah satu bala penyakit. Makanya orang-orang yang gemar bersedekah, insya Allah lebih sehat, ya, lebih awet, dan insya Allah kalaupun sakit, sakitnya tidak parah dan gampang sembuh. Alhamdulillah, itu semua dari manfaat daripada bersedekah. Kemudian wal afu 'anil musi, dan memaafkan orang-orang yang salah. Di sini salah maksudnya secara pribadi, ada orang salah sama kita, maafkan dia. Jadi itu disunnahkan, dianjurkan. Jangan dendam, apalagi kalau hanya urusan-urusan pribadi. Ya maafkan. Dan di bulan Ramadan ini kan apa kata kunci yang paling menonjol di bulan Ramadan? Al-afu, sifat Allah yang al-afu yang ditonjolkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka jangan sampai kita baca doa itu tapi kita pendendam. Kita tidak mau memaafkan orang, paling cuma salah-salah dikit. Ya. Hanya gara-gara salah parkir, ya. Lalu dendam 7 turunan, ya. Nauzubillah. Kemudian wattawadu lil mu'minin. Hadis ini juga menunjukkan tentang tawadu terhadap orang-orang beriman. Nah, kemudian di sini wa anna shadaqah, dan sesungguhnya sedekah la tanqusul mal, tidak mengurangi harta. Masya Allah, tidak mengurangi harta. Bal tuziduhu barakatan wa namaan, justru sebaliknya sedekah menambah harta, keberkahan, dan memang pertumbuhannya. Hartanya yang bertambah. Ya. Makanya kita perhatikan Pak ya, jadi belum pernah kita dengar atau bertemu dengan orang si anu itu bangkrut gara-gara rajin sedekah. Itu si anu dulu itu jatuh miskin gara-gara dulunya rajin sedekah. Yang kita sering temukan itu si fulan dulunya kaya raya tuh, sekarang bangkrut gara-gara pelit. Karena jangan lupa ada hadis Nabi bahwa setiap pagi dan petang ada 2 malaikat yang berdoa. Allahumma, kata malaikat nih, dan doa malaikat pasti diijabah. Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, yang bersedekah, gantinya. Wa'ti mumsikan talafan, dan berikan kepada orang yang pelit, kebinasaan. Nah, hati-hati. Yang pelit, mungkin sekarang harta kita utuh nih, karena kita nggak mau keluarkan. Tapi pada akhirnya harta akan mencari jalannya sendiri untuk pergi dari kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Misalnya nih ada orang pelit, nggak mau keluarin 1 juta. Nah, tunggu saja, nanti 1 juta ini akan mencari jalannya, jalan dia sendiri. Yang bisa jadi kalau keluar lebih daripada 1 juta. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dari segala macam bala dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti perumpamaan sebutir biji, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai, mi'atu habba 100 biji. Jadi 1 biji menghasilkan 700. Jadi kalau kita sedekah 1000, maka gantinya berapa? 700.000.
Kalau kita sedekah 10.000, berapa gantinya? 7 juta. Kalau sedekahnya 7 juta, berapa? Oh, Masya Allah. Tapi ayat ini kan belum berhenti. Ya, wallahu yudha'ifu limai yasha. Allah lipat gandakan lagi bagi yang dikehendaki. Ya. Kemudian belum berhenti lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas. Luas karunia-Nya. Ya, dan Maha mengetahui. Tambah lagi di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Jangan sampai kita gagal panen. Kemudian yang kedua, yang terakhir jamaah sekalian, at-tawadhu' yuzidul insana rif'atan indallah wa indan nas. Tawadhu itu akan menambahkan kepada orang ketinggian, kemuliaan indallahi di sisi Allah, wa indan nasi dan di sisi manusia. Nah, sebaliknya orang sombong itu akan direndahkan oleh orang. Mungkin orang di hadapan kita manut-manut tuh, karena mungkin kita kaya, mungkin kita punya kekuasaan, tapi di belakang kita orang tidak hormat. Tapi kalau Allah yang memberikan kehormatan itu, kemuliaan itu, maka walaupun kita jauh dari mereka, orang hormat sama kita. Bahkan tadi, kita sudah mati pun orang masih memuliakan. Kenapa para ulama sampai kuburannya pun didatangi, diziarahi dari jauh? Itu salah satu bukti bahwa orang itu dirindukan. Mereka adalah orang-orang yang, ya, kita banyak orang meninggal dunia udah lupa. Jangankan orang, mungkin anaknya sendiri udah lupa. Ya, tapi ada guru-guru yang Masya Allah, ulama-ulama menulis kitab-kitab ini. Setiap kali kita baca kitabnya, kita doakan mereka, kita ingat mereka. Ini salah satu keberkahan ilmu. Maka mudah-mudahan kita pun, ya, di hidup kita sampai setelah kita wafat, orang masih mengingat kita. Karena kita butuhkan doa-doa mereka. Yang paling dibutuhkan orang yang sudah wafat dari orang yang masih hidup adalah apa? Doa kita. Paling tidak, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Dan kita ini, Masya Allah, kadang-kadang saya lihat, kalau kita doa ini malas angkat tangan. Baca dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Subulus Salam As-Sanan. Doa itu, letaknya tangan itu ada 3. Pertama, menghadap ke langit begini. Ya, kalau kita berdoa. Yang kedua, menghadap sejajar bahu kita, menghadap ke muka kita. Hadap muka. Yang ketiga, agak dilebarin, tetap menghadap muka. Saya belum menemukan yang di paha. Ya, di paha. Itu 3 itu. Nah, kemudian di Sun'ani, di Subulus Salam, kalau sudah doa itu diusapkan di muka. Karena ini keberkahan ini. Nah, jadi setiap ada kata-kata baik, aminkan. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ada orang ngomong sama kita. Jadi tidak usah diprotes orang. Ibu mudah-mudahan berkaya, amin. Aminkan saja. Ya, aminkan. Ada setiap kebaikan, aminkan saja. Bisa jadi kita anggap dia lebih rendah daripada kita, tapi bisa jadi itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang kita anggap hebat, tapi doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.